Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan. Ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, saya pernah bercerita waktu itu saya termasuk panggilan yang terlambat. Saya sekolah di luar dan sempat bekerja selama 8 tahun. Dan ketika hendak menjadi seorang pastor, seorang imam, kami yang berasal dari sekolah luar dan juga pernah bekerja dikumpulkan di KPA, kelas persiapan atas. Nah, di KPA ini ada satu kesempatan kami diperbolehkan untuk jalan-jalan, ambulasi, dari bahasa Latin ambulare berarti jalan-jalan. Kami diberi kesempatan untuk jalan-jalan. Nah, waktu itu saya KPA-nya di Tomohon, ya. Nah, waktu itu saya jalan-jalan dan saya melihat satu orang gelandangan, dia homeless, tidak punya rumah, ya. Dia tidur di emperan toko, ya. Dan saya melihat karena sebagai anak Tuhan dan saya tergerak hati dan saya membuka dompet saya dan saya melihat ada uang 5.000 waktu itu. Saya pikir ya sudahlah, kasih saja tidak apa-apa. Lagi pula saya di KPA juga, saya dapat makan juga, begitu pikiran saya. Nah, saya mengeluarkan uang 5.000 itu dan saya memberikan kepada orang tua yang gelandangan itu. Dia sedang tidur dan saya tidak membangunkan dia juga, dan kita tidak boleh membangunkan orang yang sedang tidur. Dan saya menaruh uang 5.000 itu di samping bapak tua itu yang sedang tidur. Mungkin dia tahu, langsung dia bangun, saya tidak tahu bagaimana dia ambil uang itu terus dia banting ke tanah uang itu. Saya tidak tahu apakah itu menyinggung dirinya, saya tidak tahu. Dan saya langsung pergi saja meninggalkan bapak tua itu tanpa harus memaksa dia untuk menerima uang saya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, Anda juga pernah melihat juga mungkin di dalam media sosial, dalam TikTok, di FB, di Twitter, atau di Instagram, bagaimana banyak orang-orang juga suka berbaik hati, berbagi kebaikan kepada banyak orang. Mereka membagikan nasi bungkus dan nasi bungkus kemana-mana. Dan apa yang terjadi ketika mereka membagikan nasi bungkus kepada mungkin orang-orang yang homeless, yang sedang tidur, mereka bangunkan orang yang tidur dan memberikan nasi. Dan apa yang terjadi, akhirnya nasi itu malah dilemparkan kepada mereka. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini mengatakan, Yesus mengatakan, janganlah engkau memberikan barang yang kudus, mutiaramu, kepada anjing dan kepada babi. Nah, apa maksud dari barang kudus dan mutiaramu? Mutiara dan barang kudus adalah hal yang bernilai dalam diri kita semua, yaitu kebaikan kita, kemurahan hati kita, cinta kita. Dan seringkali kemurahan hati kita, cinta kita tidak dibalas oleh orang, tidak dihargai oleh orang. Nah, pertanyaannya, apakah kita perlu memaksa orang tersebut untuk menerima kebaikan kita? Ya, tidak perlu. Kalau kita memberikan kebaikan kepada orang, kemurahan hati kita kepada banyak orang, terus orang tersebut tidak menghargai kebaikan kita, ya kita tidak perlu memaksa kebaikan kita kepada orang tersebut. Nah, dan ada juga kata-kata yang menarik ya yang saya temukan. Jika engkau sudah memberikan hal yang terbaik dari dirimu kepada komunitasmu, engkau memberikan pelayan terbaik, engkau memberikan hal yang terbaik, tetapi komunitasmu tidaklah menghargai dirimu, tinggalkan komunitas itu. Nah, ini agak sedikit berbanding terbalik dengan ajaran Kristus. Contohnya, misalnya Anda di dalam keluargamu, itu adalah komunitas. Seorang ibu misalnya, dia sudah memberikan pelayanan yang baik kepada suaminya, kepada anak-anaknya, dan tidak dihargai oleh keluarganya, tidak dihargai oleh suami dan anak-anak. Apakah dia harus meninggalkan keluarga tersebut? Tidak. Itulah salib, itulah jalan yang sempit dan pintu yang sempit yang harus ditempuh oleh banyak ibu-ibu. Dan misalnya bapak-bapak juga, mereka sudah bekerja dengan luar biasa, ya, memberi makan kepada istri dan anak-anaknya, memberikan apa yang dibutuhkan. Dan ketika sang istri misalnya tidaklah menghargai dan anak tidak menghargai, apakah bapak itu harus meninggalkan rumah itu? Tidak. Tuhan katakan, setialah pada panggilan, setialah pada jalan sempit tersebut. Nah, seperti kami juga,
para pastor, kami melayani di paroki dan berusaha memberikan terbaik dari diri kami kepada umat. Dan seringkali bukan balasan yang baik yang kami terima, bukanlah sesuatu yang memang yang kami memberikan sesuatu yang terbaik, bukanlah satu balasan yang baik yang kami terima. Kadang-kadang juga caci maki, gosip, fitnah. Apa kami harus meninggalkan paroki kami? Tidak. Kami tetap tinggal di paroki kami dan berusaha memberikan pelayanan terbaik. Meskipun umat tersebut tidak menerima dan tidak mengerti, kami tetap harus memberikan pelayanan terbaik kepada mereka. Itulah jalan yang sempit. Meskipun Yesus katakan, ya janganlah memberi barang-barang kudus dan mutiaramu kepada anjing dan babi. Itu artinya ketika orang yang kita memberikan kebaikan kepada mereka, mereka tidak menghargai, tidak menerima, kita tidak usah paksa mereka. Nah, tetapi tugas kita adalah setia terus berbuat baik dan kebaikan. Dan kita setia pada panggilan dan setia pada komunitas kita, entah di keluarga, entah di paroki. Kita setia pada tugas perutusan kita. Itulah jalan yang sempit, pintu yang sempit. Dan kita percaya apa yang sempit, apa yang sulit itulah yang kelak, salib itulah yang kelak akan menghantar kita menuju pada kemuliaan abadi. Saya yakin dan percaya setia pada panggilan masing-masing, meskipun itu sulit, itu jalan yang sempit, pintu yang sempit, salib yang berat, itu adalah jalan menuju pada kemuliaan. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.